Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Syarifati Dwi Utami. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Business Intelligence model bisnis AlphaGit. Jenis bisnis ini adalah e-commerce, grocery, dan omnichannel retail. Di sini saya akan menjelaskan diagram alur kerja sistem informasi AlphaGit. Pada saat membuka aplikasi, deteksi GPS dan mapping toko akan terjadi, yaitu sekitar kurang dari 2 km. Saat itu konsumen memilih menu delivery dan melakukan checkout. Pada saat proses payment, konsumen bisa membatalkan ataupun melakukan pembayaran. Apabila tidak berhasil untuk pembayaran, maka transaksi dibatalkan. Apabila pembayaran sukses, maka status paid, e-receipt terbit, SI Pusat mengirimkan notifikasi ke pos toko terdekat. Q-Store akan melakukan picking dan packing. Update stok otomatis di database pusat. Kurir Sapa mengambil paket dan scan manifest. Pengantaran SLA kurang dari 1 jam dan live GPS tracking. Konsumen menerima barang dan konfirmasi. Poin dan stamp masuk ke akun member. Proses transaksi dengan customer. Pada proses transaksi di AlphaGift ini bersifat omni-channel. Artinya, sistem informasi mampu memproses transaksi yang melalui jalur online ataupun offline ke dalam satu database terpusat. Pada via aplikasi, untuk pemilihan produk, SI menampilkan katalog produk dan harga promo yang berlaku di wilayah konsumen berdasarkan deteksi GPS. Saat konsumen melakukan check-out, SI terhubung dengan payment gateway untuk memproses pembayaran digital. Begitu pembayaran sukses, SI Pusat mengubah status pesanan menjadi paid dan secara otomatis meneruskan struk digital ke aplikasi konsumen. Pada transaksi jalur offline, saat kasir melakukan scan barcode AlphaGift atau memasukkan nomor HP konsumen di mesin POS, SI langsung menarik data profil member dari server pusat. Setelah pembayaran tunai atau kartu selesai di kasir, SI POS mengirimkan data transaksi ke server CRM pusat untuk mengonversi nilai belanja menjadi A-Point atau Alpha Stamp di aplikasi konsumen secara real-time. Karena Alfamart adalah bisnis retail, sehingga diartikan sebagai proses penyiapan dan perakitan pesanan dari rak toko menjadi paket yang siap dikirim. Begitu transaksi online berhasil, SI Pusat menggunakan algoritma lokasi untuk melemparkan detail pesanan ke sistem POS atau tablet toko Alfamart terdekat yang memiliki stok paling lengkap. SI di toko memicu alarm atau notifikasi visual yang menginstruksikan Q-Store untuk bertindak sebagai picker. Pegawai toko mengambil barang dari rak fisik sesuai manifest digital yang muncul di layar sistem. Setiap barang yang diambil di-scan menggunakan perangkat untuk memastikan varian dan kadaluarsanya sesuai. Setelah semua barang terkumpul, pegawai melakukan packing
dan sistem mencetak label pengiriman berisi nama, alamat, dan nomor pesanan konsumen. Proses distribusi AlphaGift mengandalkan sistem SAPA, siap antar pesanan Anda, dengan memanfaatkan pegawai dan armada motor internal toko, bukan kurir pihak ketiga. Setelah pesanan selesai di packing, sistem informasi toko menugaskan kurir SAPA yang sedang standby di toko tersebut. Kurir melakukan scan pada barcode manifest pengiriman melalui aplikasi khusus kurir. SI menyediakan visualisasi peta dan menyarankan rute perjalanan tercepat kepada kurir untuk mengantarkan paket ke alamat konsumen. Selama perjalanan, koordinat GPS dari perangkat kurir dikirimkan ke server pusat secara berkala. Hal ini memungkinkan konsumen untuk melacak posisi kurir secara langsung melalui aplikasi AlphaGift mereka. Sesampainya di lokasi, kurir mengambil foto penyerahan barang atau meminta kode verifikasi dari konsumen, kemudian menandai status pesanan sebagai selesai di aplikasinya. SI akan langsung memperbarui status di aplikasi konsumen menjadi diterima. Sistem informasi AlphaGift dirancang untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta menangani keluhan secara cepat dan personal. Jika barang yang diterima rusak, kurang, atau tidak sesuai, konsumen dapat mengajukan komplain lewat fitur help atau customer service di aplikasi. SI akan membuat nomor tiket pengaduan secara otomatis dan meneruskannya ke tim terkait atau kepala toko yang memproses pesanan tersebut untuk investigasi. Jika ada barang yang kosong saat proses produksi, SI akan mendeteksi pembatalan item tersebut dan secara otomatis memproses refund saldo ke e-wallet konsumen tanpa perlu prosedur manual yang rumit. Setelah pesanan selesai, SI memicu pop-up penilaian. Konsumen dapat memberikan bintang dan ulasan mengenai pelayanan toko dan keramahan kurir. Data ini disimpan oleh SI sebagai metrik evaluasi kinerja toko dan kurir. Berdasarkan riwayat transaksi, SI secara berkala mengirimkan push notification berisi e-voucher potongan harga untuk produk favorit konsumen tersebut yang menjadikannya sebuah siklus layanan yang terus berputar. Berikut adalah rancangan konsep dan ide penerapan visualisasi informasi dalam bentuk dashboard report. Yang pertama, konsep visualisasi dan antarmuka UI/UX. Warna utamanya menggunakan palet warna yang kontras namun bersih seperti putih atau abu-abu muda. Prinsip desainnya adalah progressive disclosure, menampilkan ringkasan data makro terlebih dahulu, namun pengguna bisa melakukan klik atau drill down untuk melihat detail data hingga ke level per toko. Real-time data streaming untuk operasional harian dan historical data aggregation untuk tren bulanan atau tahunan. Yang kedua, struktur tata letak dan komponen dashboard. Dashboard ini dibagi menjadi 4 kuadran utama yang mewakili luaran dari 4 proses bisnis yang telah berjalan sebelumnya. Kuadran A, visualisasi transaksi customer. Fokus kuadran ini adalah memantau kesehatan finansial dan tren pembelian konsumen. Kuadran B, visualisasi proses produksi. Fokus kuadran ini adalah memantau kesiapan stok dan kecepatan kru dalam menyiapkan pesanan. Pada kuadran C adalah visualisasi proses distribusi. Fokus kuadran ini adalah memantau efisiensi kurir internal SAPA dalam mengantarkan barang. Yang ketiga, fitur cerdas pendukung, yaitu untuk meningkatkan fungsionalitas dashboard ini ditambahkan 2 konsep fitur berbasis kecerdasan data.
Rancangan keunggulan dari metode visualisasi informasi yang diusulkan. Untuk memperkuat rancangan ini, metode visualisasi yang digunakan mengacu pada kerangka kerja dari paper ilmiah terkemuka berikut. Referensi jurnal utama View-S 2006. Information Dashboard Design, The Effective Visual Communication of Data. Jurnal dan literatur ini menjadi standar global dalam merancang visualisasi informasi yang efektif untuk pengambilan keputusan taktis dan strategis. Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Stephen View, berikut adalah rancangan keunggulan dari metode visualisasi informasi yang diusulkan. Yang pertama, menghindari cognitive overload melalui kepadatan informasi yang efektif. Keunggulannya yaitu dashboard konvensional seringkali gagal karena menampilkan terlalu banyak grafik warna-warni yang membingungkan. Yang kedua, penerapannya yaitu menggunakan palet warna netral sebagai dasar dan memberikan warna kontras hanya pada predictive alert di kuadran B dan kuadran C. Hal ini membuat manajemen dapat langsung fokus pada masalah dalam 3 detik pertama melihat dashboard. Yang kedua, penyajian data konstekstual dengan bullet graphs and Gauss charts. Keunggulannya yaitu menampilkan angka performa saja tidak cukup tanpa adanya konteks target. Sesuai dengan metode yang disarankan dalam literatur View, dashboard ini tidak hanya menampilkan waktu aktual proses tetapi menyandingkannya langsung dengan target service level agreement. Penerapannya yaitu pada kuadran C, visualisasi waktu pengiriman sapa disajikan menggunakan Gauss chart atau bullet graph yang menunjukkan area aman, area peringatan, dan area bahaya. Yang ketiga, kemampuan drill down untuk analisis kausalitas antar proses. Keunggulannya yaitu dashboard ini dirancang secara berjenjang. Keunggulannya adalah manajemen dapat melihat hubungan sebab akibat lintas divisi dalam satu layar tunggal, bukan dalam laporan terpisah. Penerapannya, jika di kuadran D terjadi lonjakan ulasan negatif, maka pengguna dashboard cukup melakukan klik pada kata tersebut. Sistem akan otomatis memfilter data ke kuadran B dan C untuk menunjukkan toko fisik mana dan kurir sapa mana yang menjadi sumber keterlambatan tersebut. Yang keempat, pemantauan real-time dan spasial yang akurat. Keunggulannya, karena AlphaGIF adalah bisnis berbasis lokasi, visualisasi informasi yang diusulkan mengintegrasikan data tabular dengan data spasial secara dinamis. Ini memberikan keunggulan berupa pemantauan situasi lapangan yang intuitif bagi manajer operasional wilayah. Penerapannya, penggunaan interaktif GIS Map pada kuadran C dan Heat Map Geolocation pada kuadran A. Yang kelima, kecepatan pengambilan keputusan. Keunggulannya dengan menggabungkan big number widgets dan grafik tren historis dalam satu tata letak grid. Dashboard ini memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis laporan mingguan dari jam menjadi hitungan menit. Penerapannya, kombinasi ini memungkinkan area manajer melakukan evaluasi harian saat briefing pagi dengan sangat cepat, karena semua metrik utama sudah terkonsolidasi otomatis sejak malam hari. Terima kasih sudah mendengarkan.